Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kromboloni yang ukuran 1 kilogram ya teman-teman. Ini cocok untuk ide jualan. Saat ini masih laris manis ya teman-teman, masih viral. Jadi buat kalian yang mau jualan kue ini, simak terus videonya ya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita siapkan dulu ya teman-teman bahan-bahannya. Untuk bahan cairnya ini ada 440 susu full cream, kemudian tambahkan gula pasirnya 120 gram, kemudian 1 butir telur, dan yang terakhir ini adalah setengah sendok teh ragi instan. Nah, untuk bahan cairnya ini kita larutkan ya teman-teman, kita kocok sebentar. Lalu kita sisihkan, siapkan juga bahan keringnya 1 kilogram tepung terigu, ini protein yang sedang ya teman-teman. Kemudian 2 sendok teh baking powder dan 160 margarin. Nah, untuk bahan yang kering ini kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian tambahkan bahan yang sudah kita kocok tadi. Kita larutkan, kita aduk-aduk semuanya. Ini pakai spatula aja ya teman-teman, supaya nanti waktu nguleninya lebih mudah lagi. Kalau mau yang simple bisa pakai mixer ya teman-teman, tapi aku pakai tangan aja, manual begitu ya. Nah, setelah tercampur merata ini kita lanjut diuleni pakai tangan ya teman-teman, tapi sebelumnya ini tangannya sudah cuci tangan ya teman-teman, jangan salah. Oke, nah setelah menggumpal seperti ini baru kita diamkan dulu sebentar, kita tutup adonannya supaya lebih rileks lagi dan mudah di waktu menggilasnya. Nah, sambil menunggu ini kita siapkan 2 sendok makan margarin, 2 sendok makan tepung terigu, dan 2 sendok makan minyak goreng ya teman-teman, seperti ini untuk adonan olesnya. Nah, setelah didiamkan ini adonannya sudah rileks ya teman-teman, kemudian ini aku bagi menjadi 2 bagian supaya nanti waktu ngilasnya lebih mudah lagi ya teman-teman. Nah, ini dibagi 2 bagian secara merata, kemudian ini kita gilas adonannya sampai selebar ini, kira-kira selebar alas kerja yang aku gunakan ya teman-teman. Nah, kemudian kita lapisi dengan bahan olesan yang sudah kita buat tadi, kemudian dilipat 3 kali ya teman-teman. Nah, ini setelah dilipat 3 kali kita pipihkan lagi, kita gilas sampai ukurannya sama dengan papan kerja aku seperti ini. Nah, setelah lebar seperti ini kita lipat lagi. Nah, proses ini kita lakukan sampai 3 kali ya teman-teman. 3 kali aja sudah cukup nanti karena kita mau gulung lagi ya teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, jangan lupa kalau kalian suka dengan channel aku, dari video aku, jangan lupa dukung aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, ini sudah 3 kali dan sudah aku pipihkan, kemudian ini kita gulung ya teman-teman. Kita gulung sampai ujung seperti ini. Untuk bagian ujungnya supaya tidak mudah lepas waktu kita goreng, ini kita cubit-cubit dulu ya teman-teman, supaya adonannya lebih melekat lagi. Setelah itu ini bisa kita potong-potong ya. Nah, jangan lupa dicubit-cubit untuk bagian ujungnya ya teman-teman, supaya nanti ketika digoreng itu nggak lepas ya. Nah, seperti ini. Lanjut ini kita potong-potong untuk kuenya ya teman-teman. Oke, untuk potongannya kalau kalian buat ide jualan setengah kilogram atau
setengah bagian dari resep ini bisa dipotong menjadi 12 bagian ya teman-teman. Nah, kalau dijualnya ekonomis atau dijual lebih murah itu bisa dipotong sesuai dengan harga yang kalian patok gitu ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja untuk ukuran dan juga harga jualnya ya teman-teman. Kalau aku biasanya kalau untuk yang premium itu dijualnya 25.000 per kotaknya, itu isi 3 ya teman-teman. Kalau dijual ekonomis itu aku jual 15.000 per kotaknya, tapi juga isiannya 3, tapi untuk ukuran kuenya berbeda banget ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan harga jual kalian ya. Nah, ini setelah dipotong-potong, ini lanjut aku diamkan dulu sekitar 1 jam atau setengah jam gitu ya, supaya lebih mengembang lagi. Kemudian aku sisihkan dan juga lanjut digilas untuk adonan yang berikutnya. Nah, ini setelah selesai dibentuk, ini siap digoreng ya. Untuk cara menggorengnya sama aja dengan kue-kue yang lain ya teman-teman. Siapkan minyak gorengnya, kita panaskan, tapi jangan terlalu panas ya teman-teman waktu masukkan adonan kromboloni ini. Takutnya nanti nggak bisa matang sampai ke dalam gitu ya. Nah, ini keadaan minyaknya masih hangat ya. Oke, dalam menggoreng kromboloni juga jangan terlalu banyak ya teman-teman untuk isiannya, takutnya nanti kurang mengembang. Jadi aku gorengnya dalam 1 kali penggorengan itu cuma 4 kue ya teman-teman. Oke, ini sudah mulai ngembang ya. Ini kita balik supaya matangnya merata gitu ya. Ini dalam proses menggoreng kromboloni bisa dibalik beberapa kali. Kalau aku bisa 4 sampai 5 kali ya teman-teman. Karena tekstur dari kromboloni sendiri itu biasanya garing di luar dan juga lembut di dalam gitu ya teman-teman. Jadi gorengnya harus benar-benar matang. Jadi untuk bagian dalamnya nanti bisa lembut dan juga matang sempurna gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah aku balik sampai 3 kali. Nah, ini yang keempat ya teman-teman, ini mulai garing untuk bagian luarnya. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, sampai kecoklatan supaya nanti benar-benar garing untuk bagian luarnya. Oke, nah ini sudah selesai, lanjut ini kita goreng untuk berikutnya ya teman-teman. Ini hasilnya layarnya cantik banget, kelihatan banget ya teman-teman, ini layarnya bagus. Nah, ini sudah aku goreng semuanya. Nah, ini kita sisihkan ya teman-teman. Ini aku berdirikan supaya minyaknya itu juga turun ya teman-teman untuk kromboloni kali ini. Oke, ini sudah selesai, lanjut ini kita topping ya teman-teman untuk kromboloninya. Untuk toppingnya sendiri ini sesuaikan dengan selera kalian ya. Nah, dalam satu resep 1 kilogram tepung ini aku dapat 33 biji ya teman-teman, ukuran sedang seperti ini. Nah, ini aku cicipin dulu ya teman-teman. Untuk tekstur dari kromboloni kali ini di luarnya itu garing banget tapi di dalamnya empuk ya teman-teman. Kalian wajib coba. Untuk resep yang kali ini mudah banget ya teman-teman, ukuran 1 kilo cocok buat jualan. Jadi nggak perlu repot-repot ngadon bolak-balik gitu ya, cukup 1 kilo langsung diadon ya teman-teman. Nah, ini untuk toppingnya ini sementara aku masih pakai coklat, kemudian ada rasa melon dan juga nanti rasa anggur ya teman-teman. Nah, ini kita coba dipukul seperti ini pakai sumpit benar-benar renyah ya teman-teman untuk teksturnya.
Nah, ini kita coba untuk berdiriin ya teman-teman, nanti supaya nanti ketika di topping setelah pakai gelas itu mudah ya teman-teman, posisinya itu sudah pas kalau kita coba seperti ini. Nah, ini kita masukkan untuk glassnya. Oh ya, perbedaan dari Kromboloni yang premium dan ekonomis biasanya terletak di dalam toppingnya itu ya teman-teman. Kalau dijualnya premium ini untuk isiannya juga banyak, kemudian toppingnya juga berlimpah gitu ya. Nah, ini untuk topping coklatnya aku padukan dengan kacang sangrai ya teman-teman, seperti ini cantik banget. Nah, ini kita tata semuanya ya teman-teman, kita topping semuanya sampai selesai. Oh ya, ini untuk gelas melonnya sedikit kental ya teman-teman, nggak apa-apa kalau kalian mau sedikit encer supaya lebih mudah mengaplikasikannya, bisa ditaruh di atas air panas ya teman-teman, sebentar aja supaya lebih cair lagi, ataupun ditaruh di atas pengukusan yang sudah dipanaskan tapi dalam keadaan mati ya teman-teman, untuk airnya atau apinya. Jadi cukup menggunakan hawa panas dari kukusan tersebut gitu, supaya glassnya lebih cair lagi, atau gunakan coklat blok atau coklat batangan, itu juga lebih praktis ya teman-teman. Selain tidak mudah cair, nanti tidak belepotan di tutupnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ini selain krombolonnya aku juga bikin bomboloni ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, semoga kalian suka. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu di video aku selanjutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.